Selamat pagi, salam sehat. Kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Pengasih atas perkenannya kita dapat bertemu pada hari ini, walaupun dari jarak jauh. Pada kesempatan ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yasmin Agustina, biasa disebut Bu Yasmin. Saya Kepala SMP Taruna Bangsa yang beralamat di Sentul, Bogor. Pertama-tama, saya dan semua tenaga pendidik dan kependidikan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh ibu bapak, orang tua peserta didik dalam mendidik dan mengajar putra-putri ibu bapak. Terima kasih juga kepada peserta didik yang telah bersedia belajar bersama kami di SMP Taruna Bangsa. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita selalu berusaha bersama-sama untuk segera mengakhiri pandemik ini. Salah satu usaha dengan cara belajar dari rumah atau BDR. Sesuai keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, kami SMP Taruna Bangsa memutuskan di awal tahun pelajaran 2020-2021 para peserta didik tetap melaksanakan belajar di rumah sampai keadaan memungkinkan untuk belajar secara tatap muka langsung. Berbeda dengan para peserta didik, kami para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Taruna Bangsa sudah bekerja dari sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga jarak atau social distancing. Dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, kami tetap berusaha memberikan pendidikan dan pembelajaran yang kelak dapat menunjang para peserta didik untuk menjadi remaja yang beriman, bermoral, dan unggul dalam prestasi. Hal ini tentunya sesuai juga dengan moto Sekolah Taruna Bangsa, mengasah otak, mengolah bakat. Kami telah menyusun kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan para pendidik SMP Taruna Bangsa. Terima kasih atas kepercayaan ibu bapak, orang tua peserta didik, dan para peserta didik untuk bergabung dengan SMP Taruna Bangsa. Semoga kita dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang memuaskan. Salam sejahtera, salam sehat. Saya Francisca Wuri Krisanti selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa kegiatan siswa-siswi SMP Taruna Bangsa tahun ajaran 2020-2021. Mengingat kondisi saat ini yang mana kita belum bebas untuk beraktivitas di luar rumah, jadi pada tahun ajaran ini kita tidak mengadakan field trip. Namun kami tetap mengadakan kegiatan bagi para siswa dan siswi di tengah-tengah kesibukan belajar mengajar supaya siswa dan siswi SMP Taruna Bangsa tidak merasa bosan. Di antaranya, kita akan memperkenalkan budaya Sunda
setelah penilaian tengah semester baik semester ganjil maupun semester genap. Yang kedua, kita juga akan bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Bogor untuk melakukan seminar online dengan tema mempersiapkan diri menghadapi era new normal. Yang ketiga, kita juga akan tetap melakukan kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dan yang keempat, kita juga akan tetap melakukan kelas meeting di akhir semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Segala kegiatan tersebut kita akan melihat sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, yang mana mayoritas akan kita laksanakan secara online. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa, dan siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Saya Erika Francisca, Guru Bimbingan Konseling SMP Taruna Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tata tertib SMP Taruna Bangsa tahun ajaran 2020-2021 selama belajar dari rumah. Berikut ini tata tertib yang harus dilaksanakan. 1. Kegiatan belajar pada hari Senin sampai hari Kamis dimulai pukul 9 pagi dan berakhir pukul 12:20. Khusus hari Jumat dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 11:10. Sebelum pukul 9, peserta didik diharapkan sudah berada di depan gadget maupun laptop dengan pakaian rapi. 2. Selama mengikuti kegiatan belajar dari rumah, siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Hari Senin memakai seragam nasional, hari Selasa dan Rabu memakai seragam Taruna Bangsa, hari Kamis memakai seragam batik, hari Jumat memakai seragam pramuka. Selama pelajaran olahraga, siswa boleh memakai seragam olahraga sepanjang hari tersebut. 3. Selama belajar dari rumah, peserta didik dan guru tetap menghidupkan kamera webcam dan diarahkan ke wajah. 4. Selama belajar dari rumah, peserta didik memperhatikan tempat belajar yang tenang, nyaman, dan cukup terang. Hindari belajar di tempat tidur. 5. Selama belajar dari rumah, peserta didik dan guru diperbolehkan minum bila diperlukan. 6. Selama proses belajar berlangsung, apabila siswa perlu ke kamar kecil, diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada guru. 7. Apabila peserta didik berhalangan mengikuti pelajaran online karena alasan sakit atau keperluan lain, diminta kerjasama yang baik untuk memberitahu kepada wali kelas dan orang tua tetap membuat surat tertulis kepada wali kelas. 8. Setiap peserta didik wajib ikut aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran online. 9. Selama belajar dari rumah, kita tetap saling menjaga kesehatan, tetap disiplin, dan selalu semangat. Demikian tata tertib selama belajar dari rumah yang perlu kita perhatikan bersama. Peraturan tata tertib ini akan berubah setelah kondisi dan situasi normal kembali seperti yang kita harapkan bersama. Terima kasih waktu dan kerjasamanya. Salam hangat dari saya Yeni Wulandari sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP Taruna Bangsa. Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 dan nomor 15 tahun 2020, penyelenggaraan pembelajaran untuk semester ini akan kita laksanakan dari rumah atau BDR, belajar dari rumah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang program belajar dari rumah tersebut sesuai dengan kurikulum yang diampu oleh SMP Taruna Bangsa. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu tentang visi dan misi sekolah SMP Taruna Bangsa. Visinya yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Misinya pertama menumbuhkan semangat berprestasi warga sekolah dalam berkarya. Yang kedua, mendorong siswa mengenali bakat dan mengolahnya untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang keempat, menumbuhkan semangat cinta lingkungan dan berperan menjaga alam.
Dan yang kelima, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Kita akan mulai tentang program pembelajaran dari rumah. Kurikulum yang diampu oleh SMP Taruna Bangsa yaitu kurikulum 2013 dengan alokasi mata pelajaran per minggunya sebagai berikut. Untuk pendidikan agama, 1 jam pertemuan setiap minggu. Untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 2 jam pelajaran setiap minggunya. Untuk bahasa Indonesia, 3 jam pelajaran. Matematika, 5 jam pelajaran. IPS, 2 jam pelajaran. IPA, 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 3 jam pelajaran, seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 1 jam pelajaran, informatika 2 jam pelajaran, Mandarin 1 jam pelajaran, robotik 1 jam pelajaran, dan budi pekerti 1 jam pelajaran. Jika ditotal semuanya menjadi 28 jam pembelajaran dalam setiap minggunya. Pembelajaran akan kita lakukan dimulai dari pukul 9 sampai pukul 12.20. Itu berlaku untuk hari Senin sampai Kamis. Kecuali di hari Jumat, pembelajaran tetap dimulai pukul 9 dan akan berakhir pada pukul 11:10. Dalam 1 jam pembelajaran, itu akan ada 30 menit. Ya, 1 jam pembelajaran 30 menit, dan dalam setiap 2 jam pembelajaran yang berlaku, kami akan memberikan istirahat atau jeda bagi siswa 10 menit. Jam pembelajaran pertama, kedua, lalu setelah itu kita break 10 menit, lalu lanjut lagi jam pembelajaran ketiga dan keempat, lalu break lagi 10 menit, dan akan dilanjutkan sampai jam pelajaran 5 dan ke-6. Untuk mengistirahatkan mata siswa dari kelelahan, untuk juga memberikan mereka kesempatan untuk istirahat, minum atau ke toilet, kami berikan jeda 10 menit setiap istirahatnya. Setiap pembelajaran yang dilakukan, siswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan tata tertib yang berlaku di SMP Taruna Bangsa. Jadwal seragam sudah dibacakan oleh Ibu Siska dan kita akan patuhi setiap aturan tersebut. Nah, berikutnya adalah penilaian. Untuk mengukur sejauh mana hasil belajar siswa, kami melakukan penilaian. Ada 3 aspek penilaian yang kami lakukan. Pertama, penilaian sikap. Kedua, penilaian pengetahuan. Dan ketiga adalah penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap, kami mengukur sikap spiritual dan sikap sosial dari siswa tersebut. Dalam penilaian pengetahuan, kami mengukur proses dan hasil dari pencapaian kompetensi siswa tersebut. Untuk keterampilan, kami juga mengukur konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dalam pelajaran tersebut. Teknik penilaian yang kami lakukan, untuk pengetahuan, kami melakukan teknik penilaian tes tertulis, tes lisan, dan juga penugasan. Dalam tes tertulis, ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, juga khusus untuk kelas 9, ada ujian sekolah, serta ada asesmen kompetensi minimum. Untuk penilaian keterampilan, ada kinerja proses, kinerja produk, proyek, dan tertulis. Dari semuanya itu, kita akan ke penilaian hasil belajar, yaitu untuk menentukan nilai raport. Penentuan nilai raport berdasarkan rumus, Bapak Ibu bisa lihat di file PDF yang saya berikan. Nilai raport itu ditentukan dari jumlah nilai harian, ditambah jumlah nilai tugas, ditambah nilai PTS atau penilaian tengah semester, ditambah nilai PAS, dibagi dengan frekuensi jumlah tersebut. Itu nilai raport yang akan kita dapatkan. Jadi kalau boleh saya simulasikan, contoh misalkan di pelajaran matematika, dalam 1 semester ada 2 kali nilai ulangan harian yang diambil, ditambah dengan 2 kali nilai tugas, ditambah dengan nilai PTS, ditambah dengan nilai PAS, menjadi 6 frekuensinya. Nah, jadi semua nilai-nilai tersebut ditambah, lalu dibagi dengan 6. Itu, nanti kita akan dapatkan nilai raport. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa bobot nilai ulangan harian, bobot nilai tugas, bobot nilai PTS, bobot nilai PAS adalah sama. Jadi tidak ada yang satu lebih penting atau yang lain kurang penting atau tidak penting. Semua memiliki bobot yang sama. Jadi harap diperhatikan, diingatkan bagi siswa kita terutama untuk kelas 7 yang baru bergabung, untuk kelas 8 dan 9 sudah terbiasa, nilai tugas juga memiliki bobot yang sangat penting dan sama besarnya dengan nilai ulangan harian tersebut. Nilai rapotnya selanjutnya bisa dilihat filenya. Untuk mengukur atau menyatakan peserta didik tersebut tuntas atau tidak, kami menetapkan suatu KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal.
KKM ditentukan berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama intake, karakteristik dari peserta didik tersebut, yang kedua kompleksitas, karakteristik dari mata pelajaran, dan yang ketiga adalah daya dukung dari kondisi satuan pendidikan. Untuk list KKM juga ada di file yang sudah saya berikan. KKM setiap mata pelajaran berbeda, juga untuk setiap jenjang kelas ada yang sama dan ada yang berbeda. Silakan Bapak Ibu nanti bisa lihat di filenya untuk lebih jelasnya KKM tersebut. Juga untuk interval nilai dan predikat nanti di raport, ada predikat A, B, C, dan D. Itu bisa mendapatkan predikat A untuk interval 91 sampai 100. Mereka akan mendapatkan deskripsi sangat baik atau sangat terampil. Sementara untuk predikat B, intervalnya nilai 81 sampai 90, deskripsi akan mereka terima baik atau terampil. Untuk predikat C, interval 71 sampai 80, deskripsi yang akan mereka terima cukup baik atau cukup terampil. Dan untuk nilai 70 ke bawah, itu akan mendapat predikat D dengan deskripsi mulai baik atau mulai terampil. Untuk yang berikutnya adalah tentang remedial. Siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh nilai tuntas pada setiap mata pelajarannya dengan nilai yang diperoleh minimal atau sama dengan KKM. Jadi kami memberikan kesempatan bagi siswa yang nilainya di bawah KKM pada ulangan harian atau pada tugas untuk mereka mengikuti remedial. Ya, jadi Bapak Ibu ingatkan para anak-anaknya, jika mereka mendapat nilai kurang dari KKM, silahkan mereka mengikuti remedial. Kami memberikan kesempatan tersebut. Berikutnya adalah tentang kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan naik kelas setelah pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Yang ketiga, nilai sikap itu adalah hasil pertimbangan dari guru agama dan guru PPKN. Yang berikutnya, tidak memiliki nilai lebih dari 2 mata pelajaran yang masing nilai rata-ratanya, baik semester ganjil maupun semester genap, itu di bawah KKM atau belum tuntas. Yang berikutnya, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 10% dari jumlah hari efektif dari 1 tahun pelajaran. Dan yang terakhir, seorang siswa dinyatakan naik kelas atau tidak berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan sekolah. Juga saya ingatkan sekali lagi, kriteria tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mengikuti petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat dan instansi yang terkait. Untuk berikutnya adalah kriteria kelulusan bagi khusus kelas siswa kelas 9. Peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh program pendidikan yang dibuktikan dengan memiliki nilai raport lengkap dari semester 1 kelas 7 sampai dengan semester 2 kelas 9. Dan mereka harus memiliki nilai sikap minimal baik. Serta kriteria yang berikutnya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan dan instansi yang terkait. Karena khusus untuk kelas 9 ini kami juga masih terus mengikuti perkembangan selanjutnya dari keputusan dari kementerian dan dari dinas yang terkait. Akan kami infokan pasti segera. Untuk media pembelajaran yang kami gunakan pada masa DBR ini, belajar dari rumah, yaitu kami menggunakan Google Classroom. Karena Google Classroom ini memungkinkan pembelajaran jadi lebih mudah, lebih simple, produktif, dan lebih bermakna. Dengan menyederhanakan, di situ kami bisa langsung guru memberikan tugas, juga kami bisa nge-share pengumuman, juga untuk siswa yang sudah mengumpulkan tugas ataupun tidak langsung terlihat dari situ. Nah, Google Classroom ini terintegrasi dengan Google Meet, Google Form, dan semua akan didokumentasikan atau di-save melalui Google Drive. Jadi Bapak Ibu juga jangan khawatir, karena ini juga masa darurat COVID-19 ya. Semua akan kami trial, kami akan ajarkan kepada anak-anak, kita akan sama-sama belajar untuk mereka bisa masuk dalam Google Classroom atau bagaimana di awal nanti tahun pembelajaran pada saat tanggal 13 Juli nanti kita masuk, kita akan trial dalam beberapa hari. Kami akan memastikan bahwa para siswa juga sudah cukup mahir atau mereka sudah fasih terbiasa dalam menggunakan Google Classroom ini. Juga aplikasi-aplikasi lain yang kami gunakan untuk menunjang pembelajaran. Jadi nanti guru akan menambahkan aplikasi-aplikasi lain dan akan diinfokan kepada siswa untuk sifatnya menunjang pembelajaran agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk kalender pendidikan,
Sudah saya share juga filenya. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, dan di sini juga sifatnya semuanya prakiraan untuk yang PTS, jadwal PTS, PAS, dan lain-lain jadwal ujian. Sewaktu-waktu mungkin dapat berubah, kami akan sesuaikan dengan instruksi dari Dinas Pendidikan setempat. Bapak Ibu bisa lihat filenya dari kalender pendidikan tersebut. Juga selanjutnya saya akan infokan tentang kuintal. Bagi Bapak Ibu kelas 8 dan 9 sudah terbiasa menggunakan kuintal, tapi bagi kelas 7 kami akan berikan username dan password bagi siswa dan juga bagi orang tua. Nanti akan diberikan file username dan password tersebut sehingga Bapak Ibu bisa mengakses kuintal. Nanti juga akan saya berikan panduannya menggunakan kuintal. Di situ Bapak Ibu bisa mengakses dari nilai anak Bapak Ibu bisa melihat juga tentang info pembayaran, pengumuman-pengumuman, segala kegiatan kami akan share di kuintal. Jadi bisa sedikit memudahkan Bapak Ibu, bisa diakses dimanapun. Untuk yang lainnya akan saya infokan juga selanjutnya, dan Bapak Ibu bisa melihat filenya mungkin secara lebih lengkap. Demikian kiranya paparan kurikulum dari saya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kita harapkan ke depan semua akan berjalan dengan lancar, dan pada saat nanti kembali new normal mungkin akan ada perubahan, akan segera kami infokan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan kami yang tidak sesuai dan mungkin tidak berkenan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu.